Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak kelas 4 dan kelas 5? Selamat pagi. Ketemu lagi dengan Pak Rohim, dengan Kak Rohim, dengan Dokter Rohim. Dokter matematika tapi ya, bukan dokter penyakit ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pembagian bersusun. Siapa yang masih takut, siapa yang masih belum paham tentang pembagian bersusun? Ayo anak kelas 4 dan kelas 5, siapa yang belum bisa pembagian bersusun atau porogapit? Ayo angkat tangan. Penjumlahan bersusun sudah bisa? Penjumlahan bersusun? Pengurangan bersusun sudah bisa? Sudah bisa. Perkalian bersusun sudah bisa? Sudah bisa. Loh kok pembagian bersusun sudah bisa? Ini sama, satu paket ya. Penjumlahan bersusun, pengurangan bersusun, perkalian bersusun, dan pembagian bersusun. Ini satu paket ya. Sudah diajari di kelas 3. Oke, kalau belum bisa enggak apa-apa. Pak Rohim akan mengajari dengan cara yang paling mudah. Pasti belum pernah diajari dengan cara seperti ini oleh Bapak Ibu gurunya. Ya, jangan khawatir, nanti pasti paham ya. Oke, anak-anak, pembagian bersusun itu tadi Pak Rim sudah menyampaikan sama dengan perkalian bersusun ya. Karena nggak cukup tangannya, jarinya nggak cukup, akhirnya di teknik bersusun agar bisa dikerjakan ya. Tekniknya sama ya. Bedanya gini, kalau perkalian bersusun mulainya dari belakang ya, ini contoh ya, contoh 35 kali 42 kan dari belakang dulu ya. Nah, kalau pembagian bersusun mulainya dari depan ya, ini mulainya dari depan ya. 785 dibagi 5, dari mana mulainya? Dari 7 dulu. Nah, dari 7 dulu. Nah, seperti itu. Ini sama ya, sebenarnya sama. Oke ya. Sekarang saya cari langkah-langkahnya ya. Saya cari pelan-pelan, ikuti, nanti pasti paham. Oke. Untuk mengawali cara kerja porogapit atau pembagian bersusun ini, anak-anak harus menentukan angka yang depan itu ditentukan dulu, perhatikan dulu. Kita itu harus menentukan kadang nanti satu angka, kadang dua angka. Poinnya kita harus menentukan satu atau dua angka yang sudah lebih besar dari pembaginya. Misalnya gini, ini ada 5, 7, 8, 5. Ini ada 4, 2, 5. Di sini ada 865. Oke ya. Tadi pembagian bersusun itu cara kerjanya mulainya dari depan. Makanya kita perhatikan angka yang paling depan. Depan. Kita harus menentukan satu angka saja. Kalau sudah lebih besar ya kita tentukan satu angka dulu. Kalau kita satu angka, kita mulai dengan satu angka masih lebih kecil, kita mulai dengan dua angka. Gimana maksudnya Pak? Cek biar paham ya. Ayo angka depan angka berapa? Angka 8. 8 sudah lebih besar dari 5 apa belum? Lebih besar mana 8 dengan 5? Ya lebih besar 8 Pak. Ya sudah, berarti kita cukup mulai dengan satu angka. Wes gitu aja dulu ya. Mulai dengan berapa angka? Mulai dengan satu angka. Ini angka berapa? Ini yang paling depan, angka 4. Apakah angka 4 sudah lebih besar dari angka 5? Ayo silahkan cek. Lebih besar belum? Belum. Kalau belum, berarti kita mulai langsung dengan dua angka. Berarti angka berapa kalau dua angka? 42. Lebih besar dari 5 kan? Nah, lebih besar dari 5. Nah, karena kita mulai dengan dua angka. Kalau satu angka kurang, 4 masih lebih kecil. Bisa maksudnya. Kalau ini cukup satu angka, sudah lebih besar.
Nah, bisa kan ya perbandingannya? Ayo ini, lihat ini ya. Ayo coba tebak, ini kita mulai dengan berapa angka dulu? Ayo mulai 1 angka apa 2 angka? 2, seperti jawab 2. Ayo sama jawab 2. 1 apa 2? 1 angka. Karena angka 7 sudah lebih besar dari 5. Bisa? Seperti itu dulu, kita harus tahu dulu cara masuknya. Bisa tidak? Bisa kan? Ayo cek. Silakan ini cek ya. Cek 5, 3, 8, 7, 5, 6. Kok banyak, Pak? Iya, enggak apa-apa, enggak dikerjakan kok. Kita hanya ingin tahu. Kita mulai dengan 2 angka apa 1 angka ini? Angka yang paling depan angka berapa? Angka 3. Kita mulai dengan 2 angka apa 1 angka? 2 angka, ya pinter, 2 angka, langsung 2 angka. Karena kalau hanya 1 angka masih lebih kecil. Nah, bisa kan sekarang? Nah, bisa. Ayo lagi. Kita mulai dengan berapa angka? 915. Mulai dengan berapa angka? 1 angka. Oh iya, pinter, 1 angka sudah lebih besar dari pembagi. Sudah selesai. Ya, langkah pertama sudah selesai, anak-anak sudah paham. Kita memulai dengan 1 angka atau 2 angka, anak-anak sudah bisa. Nah, kalau sudah, ya, langkah berikutnya kita mencari kelipatannya. Ya, kelipatannya. 5 kali berapa yang paling mendekati 8? 5 kali berapa yang paling mendekati berapa tadi? 42, karena langsung 2 angka. 5 kali berapa yang paling mendekati 7? Saya kasih contoh lagi yang 1 angka. 5 kali berapa yang paling mendekati 37? Nah, gitu kan. Oke. Ayo, 5 kali berapa yang paling mendekati 8? 5 kali 1 berapa? 5. 5 kali 2. Ini 10 lebih, nggak boleh. Berarti kita menentukan 5 kali berapa ya kelipatannya yang mendekati, nggak boleh lebih ya. 5 kali 1 5, 5 kali 2 10, 15. Ini kita butuhnya yang paling mendekati 8, di bawahnya 8. Berarti kita ambil berapa? Ya 5, karena kalau 10 sudah lebih. Coba kalau ini 42, kita ambil yang mana? Yang paling mendekati. Paling mendekati. Ya ini 40. Karena 45 lebih. Ini 42. Kita ambil yang 40. 5 kali berapa 40 itu? Nggak usah bingung. Di atasnya sudah ada 5 kali 8. Nah, bisa kan? Bisa. Ayo coba yang ini. Kita mencari 5 kali berapa yang paling mendekati 37. Cek. Mana yang paling mendekati? Oh, ini, Pak. Nah, ini. Ya, 35. Karena 40 sudah lebih. Kalau 30 belum yang paling dekat. Yang paling dekat 35. Karena ini 37. 35 yang paling mendekati. 5 kali berapa? Di atasnya sudah ada 5 kali 7. Nah, gitu kan. Nah, bisa kan menentukan berapa kelipatan yang paling mendekati? Bisa ya? Nah, oke. 35. Nah, ini berapa hasilnya tadi? 7. Nah, ini yang paling mendekati berapa tadi? Ya 5, Pak. Ya, kalau 10 udah lebih. Berapa kelipatan? 1. Ini berapa tadi? 40 tadi ya. Yang paling mendekati 40. 5 kali berapa? 5 kali 8. Ini yang paling mendekati berapa? 5, yaitu hanya kali 1. Sudah selesai. Ya, langkah nomor 2 sudah selesai. Langkah pertama kita masuk dengan berapa angka. Langkah nomor 2 kita cari kelipatannya yang paling mendekati, hasilnya taruh di atas. Langkah nomor 3 kita kurangi. Ya, kita kurangi. Ya, ini lurus, ini harus lurus. Ya, harus lurus. Oke. 8 kurangi 5, 3. 7 kurangi 5, 2. 2 dikurangi 0, 2. 7 kurangi 5, berapa? 2. Oke. Langkah nomor 3 gampang, hanya mengurangi. Langkah nomor 4. Nah, perhatikan ini, langkah nomor 4. Angka di belakangnya turun 1. Angka di belakangnya. Tadi kan kita sudah saya sampaikan ya,
porokapit, pembagian bersusun itu mulainya dari depan, kemudian belakangnya. Ini belakangnya turun tadi yang belum diapakan, belum kita tentukan tadi ya, yang belum ikut dikurangi turun. Ini yang belum diproses ya. Ini berapa yang belum? 8 kan belum diapa-apakan. Tadi 7 yang sudah dikurangi. Baik 8 turun. Ya. 5 Pak, nanti dulu gantian. Ya antri, enggak boleh semuanya, enggak boleh. Ini 42. Yang turun angka berapa? 5 turun. Nah, ini yang turun angka berapa ini? 6 ya. 6 turun. Ini yang turun angka berapa? 5. Ini sudah angka terakhir berarti ya. Sama dengan ini ya. Sama dengan ini. Jadi kalau kita mulainya langsung 2 angka, lebih cepat. Ya, ini kan sudah turun semua. Nah, ini masih antri nanti yang 1 ya. Ini masih antri nanti. Setelah ketemu angka ini lagi, kita ulangi tadi. Kita ulangi lagi langkah nomor 2. Kita menentukan kelipatan yang paling mendekati. Berapa kelipatannya 5? Ayo 5 ping piro paling mendekati? 25. Nah, ini nih. Kalau yang turun sudah turun angka terakhir, nanti pasti pas. Ini kan sudah terakhir yang turun, nanti pasti pas. Ayo 5 kali berapa yang 25? Ini 25 pas. 5 kali 5 25, itu 5 kali hasilnya 5. 5 kali berapa yang hasilnya mendekati atau pas 25 karena sudah terakhir? Yo 25 hasilnya 5 dikurangi. Pokoknya setelah ini dikurangi. Jejer lo ini kita kurangi 00 selesai. Ya, berarti ini hasilnya. Nah, sopo mau saya ngomong angel, siapa tadi yang bilang sulit? Loh kok pena Pak? Ya memang mudah. Ya, berarti belum tahu selama ini caranya, ya. Atau perkaliannya belum hafal, ya. Gini nih, ayo sekarang ini 5 kali berapa yang paling mendekati 36? Ayo dicek di sini mana yang paling mendekati ya, ini ya. Kita kunci ini ya. Ini 35 taruh sini. 35 itu 5 kali berapa? 5 kali 7 ya. Nah, sini. Kalau seperti ini bagaimana tadi? Dikurangi. Oke ya, dikurangi. Coba kita selesaikan ya, sini ya. Karena ini langkahnya sudah berulang, nggak apa kita selesaikan. Karena berulang seperti itu. Setelah kita kurangi, turun 1, kita cari kelipatannya lagi. Berapa 6 kurangi 5? 1. Angka belakangnya yang belum belum turun, harus turun. Semuanya harus turun. Ya, semuanya harus turun. Ayo turun, mana yang turun? Angka 5. 5 kali berapa itu yang hasilnya 15? Pasti ada ini ya. 15 ini ada, yaitu 5 kali 3. Oke, selesai. Ayo ini ya. 5 kali berapa yang paling mendekati 28 ini Pak? Nah, 25 ini Pak. 25 hasilnya. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya di atasnya 5. Taruh di atasnya sini. Kita kurangi kalau sudah 35 ada tadi Pak. Saya sudah ketemu 5 kali 7 Pak. Oke ya. 5 kali 7. Sudah selesai. Ya, ini mau ini panjang prosesnya sama ya. Turun satu-satu ya. Ada berapa langkah tadi? Langkah pertama kita masuknya dulu tadi 1 angka atau 2 angka. Sudah bisa. Setelah itu kita mencari kelipatannya. Setelah ketemu kelipatannya, tulis di sini ya. Tulis di sini, dikurangi, kemudian angka belakangnya turun. Setelah turun, kita ulangi lagi, cari kelipatannya lagi. Lihat tabel kalau belum hafal perkaliannya. Enggak apa-apa lihat tabel ya. Enggak apa-apa. Ini perhatian khusus Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas 4 dan kelas 5. Kalau Anda mengenalkan pembagian persentuh porokapit kepada anak-anak, jika anak didik jenengan belum benar-benar mahir perkalian, kalau Anda mengajarkan porokapit, jangan dipaksa untuk berpikir perkaliannya juga. Karena itu hanya akan mengaburkan konsep yang jenengan tanam ke anak-anak. Ya, biarkan dia fokus alurnya ini seperti apa. Ya, perkalian silahkan bantu. Nanti kalau perkaliannya lancar, otomatis dia paham. Ya, otomatis tidak butuh ini. Memang seharusnya tidak boleh ini. Tapi kalau tidak dibantu ketika mereka tidak paham, justru tidak akan paham ini konsep pembagian bersusunnya. Jadi tidak apa-apa untuk kita pengenalan, kita bantu. Yang penting konsepnya ini masuk ya. Apakah Anda mengajarkannya seperti ini?
ya sebelumnya. Kalau enggak berarti Anda malah praktek ya. Sebenarnya yang membuat sulit itu bukan anak-anak, tapi kemungkinan inovasi kita yang kurang ya. Ini adalah cara kita, cara dokter matematika, dokter dari Pak Rohim ya, spesialis cara menangani anak-anak yang fobia dengan matematika. Nanti insya Allah akan menjadi lebih mudah. Oke, bisa anak-anak ya, caranya seperti ini. Jangan lupa anak-anak absennya silahkan tulis namanya di kolom komentar. Nah, bagi Bapak Ibu guru, silakan share video ini agar lebih banyak lagi anak-anak di Indonesia yang awalnya fobia takut dengan matematika, mereka bisa terpecahkan. Mereka bisa mengikuti pelajaran matematika dengan mudah. Mereka bisa menangkap ya, bisa mengenal matematika mudah karena sebenarnya mudah ya. Bisa meyakinkan bahwa matematika itu mudah, asalkan Bapak itu bisa menjelaskan dengan cara yang baik. Oke, tetap jaga kesehatan ya. Semoga anak-anak tetap berprestasi meskipun di tengah pandemi ini ya. Salam dari Pak Rohim, dokter matematika dari alam privat. Semangat berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.